Apa kabar anak-anak cikgu yang hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, di video pembelajaran kali ini Cikgu Anti akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok atau ide pokok sebuah paragraf. Kelas 5, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Tahukah kamu, setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Di setiap paragraf memiliki gagasan pokok atau ide pokok. Tahukah kamu bagaimana mencari gagasan pokok dalam setiap paragraf? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Istilah lain dari gagasan pokok, pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Semuanya ini adalah sama. Gagasan pokok biasanya terdapat di awal paragraf, disebut juga dengan paragraf deduktif. Kemudian di akhir paragraf itu disebut juga dengan paragraf induktif. Kemudian juga terdapat di awal dan akhir paragraf, disebut juga dengan paragraf campuran. Adapun fungsi dari gagasan pokok yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Nah, selain gagasan pokok, ada lagi yang namanya gagasan pendukung. Apa ya gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan atau uraian secara detail untuk memperjelas gagasan pokok. Adapun fungsi dari gagasan pendukung adalah untuk mengembangkan gagasan pokok pada sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Oke, yang pertama, membaca paragraf. Jadi, kita baca dulu paragraf itu. Kemudian setelah kita baca, kita pahami isi dari paragraf tersebut. Kemudian kita cari inti dari informasi yang ada pada paragraf tersebut. Nah, inti tersebutlah yang merupakan gagasan pokok atau ide pokoknya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah sebuah paragraf. Paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan kalimat pertama. Kemudian dilanjut lagi. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini merupakan kalimat yang kedua. Kemudian, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini merupakan kalimat yang ketiga. Oke, dari paragraf ini, mana yang merupakan gagasan pokoknya atau ide pokoknya? Oke, adapun ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf tadi, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Karena di kalimat yang pertama ini terdapat kata makhluk hidup dan kata bergerak yang merupakan kata kuncinya. Oke. Adapun gagasan pendukungnya yaitu terdapat pada kalimat
yang kedua dan kalimat yang ketiga. Karena kalimat kedua dan ketiga ini menjelaskan secara detail untuk gagasan pokoknya tadi atau pada kalimat yang pertama tadi. Kira-kira termasuk paragraf apa ya bacaan yang tadi atau paragraf yang tadi? Oke, ya paragraf yang tadi itu termasuk paragraf deduktif. Mengapa ya disebut paragraf deduktif? Ya, karena ide pokok atau gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf atau di kalimat yang pertama. Oke, kita lanjut. Paragraf yang tadi bisa kita ubah menjadi paragraf induktif. Caranya bagaimana? Ya, dengan cara memindahkan gagasan pokok di akhir paragraf dengan menambahkan kata hubung oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, jadi, dan lain sebagainya. Kita perhatikan contoh dari paragraf induktif. Nah, di sini ini adalah contoh dari paragraf induktif. Kita lihat di kalimat yang terakhir. Ada kata oleh karena itu. Nah, jadi makanya disebut induktif karena di kalimat terakhirlah terdapat ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Kita tandai dengan adanya kata penghubung yaitu oleh karena itu. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tentang ide pokok atau gagasan pokok tadi yang pertama, ide pokok atau gagasan pokok terdapat di awal, akhir kalimat, atau keduanya. Tapi, ide pokok atau gagasan pokok ini lebih sering terdapat di awal kalimat. Kemudian jika terdapat kata penghubung jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian pada kalimat di sebuah paragraf tersebut itu termasuk ide pokok atau gagasan pokok. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.